Oke, halo sobat trader semua. Nah, kembali lagi di channel Trader dan Live ya. Saya adalah Denny, admin dari Sindikat Trader ya, atau inilah partnership daripada Duta Nugget ya. Nah, di sini kita mau membahas sebuah outlook Bitcoin ya. Kita sudah lama nggak bahas Bitcoin nih. Nah, bagaimana kabar Bitcoin untuk selanjutnya? Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat, bukan secara singkat sini, secara lengkap, bukan singkat lagi bos. Oke, di sini kita mulai dengan pengenalan dasar dulu ya. Aku pakai teknikal apa? Aku pakai teknikalnya support resisten. Nah, di sini aku juga memakai strategi yang namanya itu top down analysis. Jadi aku pakainya itu time frame-nya itu dari atas ke bawah. Jadi bukan kayak multiple tuh yang loncat time frame-nya. Kalau ini aku langsung dari atas ke bawah. Misal ini aku pakainya daily. Daily berarti pasangannya H4 gitu kan. Nah, kalau multiple time frame kan dari H4 ke M15 misalnya kan. Nah, kayak gitulah contohnya, loncat dia. Nah, kalau aku langsung misalnya dari H4 ke H1. Nah, kalau ini aku analisanya menggunakan time frame 3 time frame ya lebih tepatnya itu. Nah, weekly, daily dan H4. Jadi time frame-nya itu top down ya, menurun. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Nah, di sini misalnya kita lihat ya bahwasanya Bitcoin itu tuh di daily dia sudah mulai merangkak naik menuju range harga 80 ya. Kalau bisa dilihat di sini dia memang akan menuju range harga 80 jika dia berhasil break daripada ini. Nah, engulfing di sini di break. Nah, tapi kan di sini kan sebenarnya struktur sebelumnya ini kan sudah ngebreak dia. Nah, ini kan yang bawah ini nih dia belum ngebreak di sini kan. Nah, berarti ini masih bisa untuk lanjut naik sebenarnya ya. Apalagi kalau aku kan tradingnya by volume gitu kan. Nah, kalau misalnya aku lihat ini volumenya ini sebenarnya belum sepenuhnya overbought itu atau sudah kemahalan belum. Nah, karena di sini masih 60 boy. Nah, misalnya kita lihat di sini nih. Harga di rentang harga 27 April ya. 27 April kita lihat. Oh, dia range-nya masuk 75 gitu. Nah, ini masuk 75 nih untuk ATR-nya. Kita lihat ATR-nya dia masuk 75 di sini. Nah, berarti ini pun masih 60. Berarti ini masih bisa lagi kalau misalnya harga itu merangkak naik, dia itu akan kira-kira mendarat atau sampai ke 81k, rentang harga 80 sampai 82k lah gitu istilahnya ya. Nah, di sini kan kita sudah lihat nih. Nah, untuk daily ini kita naik time frame ke weekly. Nah, kalau misalnya kita lihat ya weekly secara garis besar. Nah, ini aku full yang namanya itu copy chart daripada cycle sebelumnya. Nah, aku kan penganut ini 4-year cycle untuk Bitcoin ini karena datanya dari dulu sampai sekarang itu sama cuk. 4-year cycle itu tuh bisa diandalkan lah, bisa diunggulkan lah gitu istilahnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ini untuk range sekarang ini kita bisa lihat untuk siklusnya yang ini ya. Nah, bandingkan atau dengan ini range cycle lalu. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip kan. Oke, nah di sini kita bisa lihat. Nah, bahwasanya ini nih untuk Bitcoin kita lihat kita sedang berada di range ini, berada di rentang ini. Nah, rentang ini kita lihat ya. Nah, ini aku full copy semuanya, full copy chart ya, copy volume yang sebelumnya. Di sini kita lihat ya, 26,3 untuk kenaikannya dan turunnya itu di 32,95% ya untuk batas penurunan di sini mentoknya ya. Oke. Ini aku kenapa tandainya itu body candle bukan dari ujung ekor ke ujung ekor lainnya dari. Nah, jadi gini, aku pakai volume asli, volume sebenarnya. Kalau misalnya pakai ekor itu opsional, tergantung kalian seberapa mau presisi kalian. Kalau aku lebih simple pakai ini, Jo. Pakai yang namanya itu body candle gitu kan. Nah, high dan low-nya body candle itu volume sesungguhnya, cuy. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk cycle sekarang ini kita lihat ya, cycle sekarang. Oke, nih. Oke. Nah, kita lihat cycle sekarang. Nah, dia cycle sekarang itu tuh ini aku bener copy dari yang tadi 26,3% kan untuk kenaikannya, dan batasnya itu di range 82 atau masuklah di range harga batas kita tadi untuk jadi harga ininya akhirnya untuk rentang ini ya. Nah, kita bisa lihat 81, 82 kan kira-kira yang tadi kan. Nah, terus untuk turunnya itu di 32,95% ya. Nah, di sini kita mendapatkan perakiraan akhir zona turunnya di mana? Di 54. Nah, ini sebenarnya sebelum aku nyebut ini
perakiraan harga zona terakhir dia untuk turun, itu banyak orang yang nyebut bahwasanya oh Bitcoin ini bakal harganya jatuh sampai ke 40 atau 30k gitu kan. Nah, kalau aku tidak berharap harga Bitcoin itu tuh bakal jatuh menuju rally base rally-nya di sini. Nah, karena apa? Sakit cuy orang yang beli di high di sini nih. Ini turunnya berapa ratus ribu persen anjir. Orang bunuh diri semua nanti cuy, bahaya cuy. Nah, oke. Di sini kita bisa lanjut lagi. Nah, dan orang banyak ngomong, "Oh, coba kalian cek weekly dan lihat key level sesungguhnya." Nah, aku dapat nih key level sesungguhnya. Key level sesungguhnya tuh aku pertama range-nya tuh dapat di sini. Cuman enggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Dia ini resisten kan, resisten become support gitu. Nah, aku enggak dapat di sini. Karena apa? Karena jumlah yang aku ukur di sini nih itu enggak paten. Sebenarnya enggak dapat ya. Nah, aku dapatnya di sini. Perakiraan zona turun aku tuh di range 50 sampai 55k. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Ini banyak orang ngomong oh ke 30k di sini ada key level gitu kan. Memang benar di sini jadi support kan. Nah, support di sini kan. Nah, terus harga naik, turun dikit. Nah, ini support di sini masih nahan. Walaupun harga tidak kesentuh support, tapi ini masih nahan, Cok. Berarti supportnya bagus. Terus harga turun buat reaksi retest di sini, break retest, celup, sell kan. Nah, di sini jadi resisten kuat. Nah, dan ketembus sama momentum candle di sini. Celup gitu. Nah, ketembus sama momentum candle, celup gitu naik dia. Oke. Nah, di sini inilah volume yang aku ukur di sini. Sebenarnya ini nih adalah zona rentang harga rata-rata untuk kita bisa beli ya sebenarnya. Nah, tapi ini aku saranin sekali lagi, aku bukan financial advisor yang nyarani oh buy sell. Bukan. Repot Cuk kalau misalnya jadi kayak gitu. Oke. Di sini aku bisa lanjut lagi. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih perakiraan zona turun aku tuh di range harga 54. Nah, kita cek weekly ke multiple time frame-nya, dari weekly ke H4 ya, kita cek H4-nya. Nah, dan di H4 pun aku dapat zona untuk pembantingan harganya itu kisaran di 80 cuy. Nah, aku makainya itu simpel aja, trendline. Biasalah technical tua gitu kan. Aku kan trader tua juga anjir. Aku orang-orang pada pakai ICT, Alchemist kan, aku masih pakai support resisten trendline juga. Ya enggak apa-apa lah. Aku memang dari dulu trading model kayak gitu cuy. Nah, oke, di sini kalau kita bisa lihat ya. Di sini aku dapat zona key levelnya. Di sini ada resisten, jadi resisten lagi, plus jadi RBR di sini ya. Nah, resisten kita tadi di sini di break dan jadi demand rally base rally di sini. Dan kita lihat, nah, harga itu tuh memang benar masih mensupport zona ini atau mereject zona ini, jadi support set gitu kan. Nah, di sini kenapa aku misalnya tanda ini nih. Nah, ini aku dapat zona sebenarnya untuk zona kita patokan harga terakhir kita di sini. Nah, harga merangkak naik set. Nah, terus batas akhirnya di sini. Ini aku dapat copy chart ini di mana rahasia rahasia perusahaan, rahasia sindikat kita lah gitu, sindikat duta lah. YTT aja. Oke. Nah, di sini kenapa aku kok di sini kebetulan copy chart aku di sini nih dan ketemu zona key level di sini tadi dan ada reaksi. Ini untuk perakiraan aja ya, perakiraan. Jadi harga itu setelah menuju harga penentuan kita di sini, range sell kita ini, range harga resisten lah gitu istilahnya tuh. Nah, di 80.000. Nah, harga itu bakal turun dan mereject daripada support kita di sini. Dia masih mensupport zona ini untuk naik set. Nah, dan dia berhenti di sini, berhenti di 78 batasan dengan ini coy. Ini ada zona equilibrium atau keseimbangan ya. Kalau kita misalnya pakai Fibonacci level 50, ini dapat sebenarnya ini 50% zona Fibonacci kan. Kalian nyebutnya itu equilibrium kan untuk zona 05 Fibonacci kan. Aku pakai range-nya itu dari tarik dari sini ke bawah sini, ke atas sini, dari bawah ke atas sini. Oke. Nah, di sini kita dapat kenapa dia nge-range konsol di sini ya, karena di sini mungkin ada supply demand banyak di sini ya. Nah, kalau misal kita cek pun pakai trading volume atau aku biasa makainya itu volume profile ya. Kita bisa lihat di sini, set. Kita cek dari low ke high. Nah, di sini dia zona pemantulannya banyak di sini cuy. Nah, itu kita bisa lihat sendiri ya. Banyak zona di sini di 77 ya. Kita bisa lihat. Oke, mantap. Nah, oke, untuk H4 kita sudah dapat untuk zonanya. Nah, kenapa aku tandai H4-nya model kayak gini? Simple aja gitu kan. Nah, karena ya semakin simple kita trading, semakin mudah juga untuk kita memahaminya. Kalau kita analisanya ribet, kita bakal ragu jadi malah kita nggak bakal entry nanti, jadi repot nanti gitu. Nah, oke lanjut. Nah, ini kan kita di H4 tadi tuh kita sudah tahu. Nah, penentuannya
ini harus di break dulu harga ini. Range 74 ini harus di break dulu sama H4. Ya dia minimal ke 80 dulu lah gitu kan untuk ngambil zona penentuan kita di sini. Nah, terus dia reject dari 81.000 ini, atau mungkin nge-sweep dulu ke 82 bisa, dan dia junam. Penentuannya itu kalau misalnya harga bakal pecah atau bakal menuju target buy kita tadi, target paling down kita tadi tuh, itu di ini harus dipecah dulu. Support di sini ya. Support di sini lebih tepatnya harus dipecah dulu, key level di sini harus break bawah dulu. Baru dia valid untuk melanjutkan penurunannya di sini. Nah, oke, ini kalau aku bisa lanjut, aku lanjut. Ini kan H4 kita sudah dapat top down analisanya. Nah, terus kita balik ke daily. Nah, di daily juga kalau misalnya ini tadi polanya itu berhasil dan membentuk yang namanya itu rejection di zona penentuan kita ini. Nah, itu kita bisa asumsikan sebagai oh ini harga bakal reject dan jatuh. Nah, tapi ada penentuannya juga. Nah, karena di sini aku ada tandain range key level juga. Di sini kan sebenarnya kalau misal kita pakai line chart, ini kalian bakal kelihatan bahwasanya harga itu tuh di sini menjadi support ya, support di break gitu kan, jadi resisten lagi gitu. Nah, ini sebenarnya harus dipecah lagi cuy. Jadi bukan cuma di zona H4 tapi di daily juga di range harga 76 ya. 76,888 anjay, unlimited range cuy. Oke, ini kita bisa balik lagi ke candle biasa. Nah, sini harus di break dulu bawah, set, baru dia lanjut. Cuman ini aku berharapnya langsung lanjut turun dia, ada ini dulu. Enggak bikin tren dulu di sini, tapi langsung turun. Turunnya bukan turun kayak FOMC ya, itu jahanam tuh. Maksudnya naik turunnya tuh kayak gini. Turunnya ya ada prosesnya lagi nih, set, koreksi dikit, set. Nah, bukan langsung candle gede jo kayak FOMC, bukan. Kalau di time frame kecil mungkin lah. Kalau di daily jo tiba-tiba junam kayak gitu, woi. Yakin orang nyari loker pasti. Oke, ini kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini kenapa aku ada taruh Fibo? Aku taruh Fibonya itu full candle di sini ya. Nih, kalau kalian bisa lihat di sini. Lingkaran ini, sini. Nah, ini aku ada tandain, kenapa aku tandain ini? Karena apa? Harga pertama di sini ini adalah support untuk kenaikan harga. Buyer di sini kuat dan buyer di sini pun membuat pola yang namanya itu pola morning star ya untuk ini di sini zona ini. Dia membuat morning star di zona support sini. Dia masuk support di sini, set, kena supportnya di sini atau open close candle sini, set, di ujungnya tes dia naik, set, gitu kan. Selagi ekor ujung di sini dia tidak menembus ini masih aman untuk naik. Berarti ini masih aman untuk naik kan. Nah, di sini aku pakai lah untuk perakiraan harga itu bakal masuk zona penentuan ini, dan zona penentuan akhirku di sini kebetulan di 81 juga sama gitu kan. Jadi aku pakai lah ini zona. Nah, oke, ini kita lanjut lagi di weekly karena ini daily sudah aku jelasin tadi. Oke, di weekly sekarang. Nah, kalian sudah dengar penjelasan aku soal di weekly tadi kan. Nah, di weekly tadi itu kita bisa lihat kalau dia itu sudah hampir mendekati ke sini ya. Mungkin perjalanannya sekitar 20% lagi untuk menuju ke target akhir kita di zona penentuan kita di 80k ya. Nah, terus dia bakal merangkak untuk turun harganya. Turunnya itu kita tidak tahu sampai rentang berapa ya. Selagi dia masih ada di zona ini kita pantau terus. Nah, dia bisa saja ngebreak. Mungkin rejectnya itu bakal di zona drop base drop di sini. Nah, cuman patokan aku pakainya itu support resisten. Jadi aku pakainya itu ya di sini zona ini. Aku pakai support resisten di zona rally base rally-nya. Sebenarnya masih masuk zona rally base rally nih kalau kita bisa marking untuk zonanya di sini, set. Nah, ini masuk kan candle-nya kan sebenarnya kan set di sini. Cuman aku enggak pakai, kenapa? Ini juga ngebreak dikit kan. Nah, aku pakai kenapa? Karena aku sudah bisa lihat cuy, ini sudah valid kok. Jadi aku enggak perlu inilah marking lah. Kalau aku marking pun di sini kalau kita bisa lihat ya. Di sini sebagai inilah istilahnya itu kalau di dunia support resisten multiple time frame. Nah, ini sebagai atmosfer kita, sebagai penahan kita, nih sebagai patokan entry kita, kayak gitu kurang lebih ya. Aku malas jelasinnya lebih rinci karena itu materi ya YTT aja lah. Oke. Tapi sudah bocor pula tadi ya, bodo amat lah gitu istilahnya. Nah, untuk zona turun yang aku targetin di 54-55 ya, range inilah. Aku ndak maruk-maruk kok, karena aku juga ada
buy posisi cuy sebenarnya. Cuman ya sudah lama lah gitu. Range-nya bukan di range yang terbaru di sini karena aku ada ini ya. Ada analisa pas Bitcoin itu tuh masih di sini. Masih di sini. Masih membuat double top di sini. Dia belum ngepick di sini. Ini kan sebenarnya ngepick Bitcoin sudah. Aku juga sudah ada analisanya bakal dia turun. Nah, ini aku kasih lihat ya selagi video belum selesai. Ini aku bakal cepat aja nih untuk bikin videonya. Karena aku kan bilang bikin data singkat ya, bukan data lengkap. Ini sebenarnya lengkap sih, lengkap singkat pas kalau menurutku. Nah, ini kita lihat galeriku, aku ada screenshot untuk analisa aku pas itu. Kita bisa lihat loading dulu. Agak lambat ini nih. Dah pening pala aku lambat-lambat model kayak gini, Cok. Oke, nah ini abaikan aja nih. Ini kita lihat pada hari ini album kalau tidak salah. Oh bukan cuy, koleksi. Koleksi ini. Oh favorit di sini. Kita lihat dulu. Ini juga salah satu analisaku di sini. Ini aku ada ini juga sebenarnya sudah aku upload. Nah, targetku kan di sini 54 juga cuy. Nah, ini waktu belum dia naik ke atas nih. Tuh, set. Nah, kan bener kan? Nah, kurang lebih range-nya segitulah. Nah, oke. Set. Cek lagi ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini aku ada analisa Bitcoin nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, 22 Oktober 2025. Nih aku analisanya waktu dia ngepick cuy. Ngepick ke bawah kan, bener kan? Nah, tuh kalian jangan raguin analisa aku lah. Aku nih anjay, kecil lah gitu ya. Nggak, Jok, bercanda, Jok. Kalah aku dengan Timothy anjir, nanti dimarahi aku. Oke, ini kita lihat ya. Ini XAU aja. Nah, ini ya Bitcoin, data Bitcoin. Nah, nih set dia ngepick ke bawah. Pel gitu, masuk ke 72 sekarang kan. Nah, jadi gimana bosku? Analisaku mantap kan? Nah, mantap lah, paten lah, masa enggak. Nah, ini juga nih. Ini sebelum dia ngepick nih, aku ada analisa juga. Nih tuh. Cuman agak repot analisa aku yang ini nih karena aku full technical bukan full volume gitu kan. Aku juga pakai inilah volume juga lah. Cuman aku enggak pakai volume profile. Aku lebih biasa pakai order flow untuk ngecek tuh. Cuman itu waktu aku full time. Kalau untuk biasa-biasa ya aku full TA aja lah gitu. Nih kalian lihat sendiri. Oke. Ada lagi kan? Nih Timothy nih, anjay. Guruku nih, Cok. Panutan nih, mantap nih. Paten lah pokoknya. Nih. Oke. Nah, di sini kita balik lagi. Balik lagi mana nih? Mana sih tadi tuh? Nih aku biasanya pakai di sini nih, di Go Charting untuk volumenya, tapi aku rahasiakan lah. Ngeri aku kalau misal aku bocor itu. Mantap aku. Mungkin video cukup sampai sekian. Ya bolehlah kalian sebar-sebar ini ke kawan kalian. Outlook bilang Bitcoin buy in the deep. Ikut analisa si Denny gitu dari duta sindikat gitu kan, sindikat duta. Memang sindikat paling mantap tuh cuman di sini, cuman di aku gitu kan. Banyak-banyak belajar lah kalian dengan aku. Dah, Cok, canda aja. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Ya sudahlah. Lanjut besok lah. Sayonara.